Selamat datang di negeri penuh keajaiban. Tempat di mana sawit tumbuh subur dari ujung Aceh sampai Papua, tapi rakyatnya malah harus ngantri dari subuh demi sebotol minyak goreng. Iya, lo nggak salah denger. Indonesia, negara produsen CPO terbesar di dunia, bisa-bisa ya krisis minyak goreng. Kalau ini bukan sarkasme tingkat dewa, gue nggak tahu lagi apa lagi. Tahun 2022 jadi momen epik ketika rak-rak minimarket tiba-tiba kayak habis dijarah zombie. Supermarket kosong, wajan di rumah-rumah ngerasa kesepian, dan para pedagang gorengan, mereka cuma bisa ngelamun, nanya ke langit. Dosa apa yang bikin minyak goreng hilang dari peradaban? Dan pas rakyat lagi kelimpungan kayak gitu, muncul angka yang bikin kepala mendidih. 11,8 triliun rupiah. Itu bukan angka hadiah kuis TV, tapi jumlah uang yang disita dari satu grup perusahaan aja, Wilmar Group. Uangnya disusun rapi, dipamerin di depan kamera, kayak mau pamer kalau korupsi di Indonesia tuh udah level seni instalasi modern. Judulnya cocok banget, keserakahan. Bayangin, negara yang harusnya berenang di minyak, malah kehabisan stok karena kerakusan segelintir elit yang lebih milih jual ke luar negeri demi dolar. Rakyat disuruh tahan lapar sambil diajak buat rebusan. Terus, kayak biasa, pemerintah muncul dengan solusi genius yang kelihatan keren di atas kertas, tapi kaos pas diterapin. Harga eceran tertinggi dipatok, tapi produsen nggak ada yang mau jual murah. Lah, ngapain jual Rp14.000 per liter kalau bisa dapat 3 kali lipat dari ekspor? Akhirnya, minyak goreng hilang dari pasaran, kayak mantan yang ghosting habis minjem duit. Belum cukup gagal, lahirlah dua jurus tambahan, DMO dan DPO. Intinya, perusahaan boleh ekspor asalkan sisihin sebagian buat pasar lokal dengan harga murah. Kedengarannya bijak, tapi ya gitu, di negeri ini yang bagus di kertas, biasanya bobrok di lapangan. Masalahnya, sistem pengawasan kita udah keburu bocor di mana-mana. Birokrat yang seharusnya jadi wasit malah ikutan main bola. Bahasa kerennya, regulatory capture. Artinya, yang punya kuasa bikin aturan malah kerja buat kepentingan pemain. Wasitnya nyetak gol, bikin strategi, bahkan jadi kapten tim lawan. Disinilah dugaan kolusi muncul. Perusahaan eksportir minyak goreng diduga kerja bareng oknum pejabat buat lolosin izin ekspor ilegal. Padahal mereka belum penuhi kewajiban distribusi buat rakyat dalam negeri. Hasilnya, minyak goreng tetap langka. Minyak goreng tetap langka, rakyat tetap antre, tapi ekspor jalan terus. Dan dolar terus ngalir ke pundi-pundi para oligarki. Dan akhirnya, puncak sirkus ini tiba. Kejaksaan Agung menyita total 11,8 triliun rupiah dari anak-anak perusahaan Wilmar Group. Jumlah yang bahkan susah dibayangin kalau lo bukan Sultan Andara. Rinciannya, ada perusahaan yang nyetor 7,3 triliun rupiah, yang lain hampir 4 triliun rupiah, sisanya ratusan miliar. Totalnya bikin mata melotot. Tapi di balik semua itu, kita nggak cuma lihat angka. Kita lihat bukti bahwa hukum bisa jalan kalau ada tekanan publik dan bukti segunung. Tapi sayangnya, dongeng keadilan nggak berhenti di situ. Ketika publik udah berharap bakal ada hukuman setimpal, pengadilan malah kasih plot twist yang lebih gila dari sinetron. Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang namanya onslaught. Bahasa Belandanya sih keren, tapi artinya iya, mereka memang terbukti melakukan perbuatan itu. Tapi itu bukan tindak pidana. Lah, jadi bikin rakyat susah, bikin ekonomi ambiar, bikin UMKM hampir tutup, itu cuma kegiatan ekstrakurikuler gitu. Mungkin mereka mikir ini bagian dari program CSR, Corporate Serakah Responsibility. Putusan itu langsung digasak kritik dari berbagai pihak. IKW bahkan nyebut ini sebagai bentuk perselingkuhan antara mafia peradilan dan oligarki sawit. Dan ternyata drama makin panas. Kejaksaan bongkar skandal tambahan. Dugaan suap 60 miliar rupiah buat beli vonis. Yang terlibat, hakim ketua sidang, panitera, sampai eksekutif perusahaan. Satu persatu nama-nama yang seharusnya menjaga keadilan
malah masuk daftar pemain sandiwara hukum paling memalukan abad ini. Korupsi di sini udah 2 lapis. Di atas ada korupsi korporasi. Di bawah ada korupsi peradilan. Ini kayak burger rusak yang dilapisi saus rusak. Dan semua itu dikunyah pelan-pelan sama sistem yang katanya menjunjung hukum. Palu hakim diketuk bukan buat rakyat, tapi buat deal-deal belakang layar yang nilainya fantastis. Semua pakai dasi, semua pakai toga, tapi hati mereka penuh noda. Gak heran, keadilan pun akhirnya jatuh tersungkur. Bukan karena nggak punya kekuatan, tapi karena dipukul dari dalam. Sekarang uangnya udah disita. Para pemainnya sebagian udah pakai rompi tahanan, tapi apakah ini happy ending? Belum tentu. Kejaksaan udah ajukan kasasi ke Mahkamah Agung sambil nyodorin bukti duit 11,8 triliun rupiah itu ke dalam berkas. Pesannya jelas, ini bukan kasus recehan, ini loka nasional. Tapi satu hal yang harus kita sadari bareng-bareng, kasus ini cuma puncak gunung es dari sistem bobrok yang udah lama kita biarin tumbuh. Dari politik yang bisa dibeli, birokrasi yang mudah disogok, sampai hukum yang bisa dinego, semuanya nyambung. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Mungkin kita nggak bisa ubah sistem sekarang juga, tapi kita bisa jaga ingatan. Jangan lupakan wajah-wajah lelah di antrean minyak itu. Jangan lupakan pedagang gorengan yang omsetnya anjlok. Jangan lupakan ironi terbesar. Negara kaya sumber daya, tapi gagal memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Uangnya mungkin udah balik, tapi keadilan masih nyangkut entah di mana. Mungkin dia lagi ngantri juga, di barisan paling belakang. Berharap bisa muncul di depan kamera sambil bilang, akhirnya saya datang.